Assalamualaikum Sobat Halalmu. Kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa yaitu Kak Diva Darussalam Alatif yang merupakan Ketua Umum PCIMM Cirende. Nah, kita kenalan dulu yuk dengan Kak Diva dan aktivitasnya di IMM. Kak Diva Ya, bisa berkenalan dulu dengan Sobat Halalmu. Kayak misalnya Kak Diva tuh lulusan mana gitu bisa oke. dijelaskan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Sobat Halalmu, perkenalkan nama saya Diva Darussalam Latif. Ya, saat ini diamanahkan di salah satu Ortom Muhammadiyah, yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di cabang Cirende, menjadi ketua umum. Kegiatan atau kesibukannya sebagai Ketua IMM. IMM ini di Muhammadiyah Cirende itu apa saja sih Kak? Secara umumnya mungkin seperti halnya organisasi pada umumnya ya, Hmm. menjalankan program-program Hmm. gitu, terus melakukan perkaderan-perkaderan karena IMM sendiri yang dimana ini adalah Ortom Muhammadiyah, basisnya adalah perkaderan. Jadi kita dimana nggak hanya memberikan program atau pelatihan, tapi kita juga membentuk atau menyiapkan regenerasi. Artinya program-program yang dihadirkan itu basisnya perkaderan gitu, bagaimana Kaderan. untuk menyiapkan generasi-generasi selanjutnya, seperti itu. Oke. Nah, untuk sobat halalmu nih yang belum terlalu mengenal IMM, sebenarnya IMM itu tuh organisasinya tuh seperti apa sih Kak? Kayak misalnya kepanjangan IMM itu apa? Terus peran IMM bagi mahasiswa Muhammadiyah di masyarakat umum tuh kayak gimana gitu. Oke, baik. IMM sendiri itu kepanjangannya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ya. Kemudian IMM sendiri itu sudah skalanya nasional, bahkan internasional. Ya, kita ada di beberapa negara. Oh, banyak ya di Ya, negara ada juga. di beberapa negara, khususnya ASEAN itu kita ada di IMM Malaysia ada, kita ada gitu. Dan IMM sendiri punya hierarki ya atau birokrasi itu dari awal paling bawah itu tingkat komisariat namanya. Tingkat komisariat itu setingkat fakultas gitu. Kemudian pimpinan cabang itu setingkat kota gitu. Kemudian naiknya lagi atas lagi yaitu Dewan Pimpinan Daerah itu setingkat provinsi, kemudian DPP Dewan Pimpinan Pusat yaitu skalanya nasional seperti itu. Jadi dari Sabang sama Merauke tuh ada gitu. Betul, IMM dari dari Sumatera sampai Ke Papua. timur itu ada IMM. Terus kalau luar negeri sendiri itu yang paling jauh tuh IMM mana sih Kak? Paling jauh. Eh, Mesir gitu ada. Setahu ya IMM Mesir ada, Saudi Oh, ada, Saudi juga ada. Saudi ada, Turki ada Oh, kita. Turki ada. Eropa itu? Kalau Eropa, Eropa saya belum banyak ini ya, belum. belum banyak tahu. Tapi yang saya tahu itu tadi Malaysia, kayak Saudi ada, Mesir juga ada seperti itu. Tapi kalau ASEAN tuh udah ada ya rata-rata. Beberapa ASEAN ada. Nah, Oke, oke. Terus bisa dijabarkan lagi nggak Kak tadi kegiatan dan program kerjanya tuh di bidang apa aja? oke, jadi IMM sendiri itu punya trilogi atau trikompetensi di mana itu eh, jadi fokus kita, yaitu pertama soal keagamaan, yang kedua soal kemahasiswaan, yang terakhir yaitu soal kemasyarakatan. Jadi pelatihan kita, program kita itu diperuntukkan untuk tiga elemen ini, untuk kemahasiswaan, untuk keagamaan, dan untuk kemasyarakatan. Contohnya masing-masing dari ketiga elemen itu apa sih Kak? Kayak gimana gitu? Oke, dari misalkan keagamaan ya, program-program keagamaan atau pelatihan-pelatihan yang basisnya keagamaan. Contohnya kalau di IMM sendiri sebagai mahasiswa, sebagai akademisi, biasanya IMM itu mengadakan pelatihan mubalik namanya, gitu. Bagaimana kita di sana dilatih untuk bisa menyampaikan argumentasi kita, narasi kita supaya lebih baik lagi. Dan program kemahasiswaan tentunya ini bagaimana meningkatkan kapasitas mahasiswa di dalam intelektualnya ya, seperti banyak pelatihan-pelatihan karya ilmiah mungkin, pelatihan-pelatihan riset gitu, atau peningkatan secara kognitif seperti program-program untuk meningkatkan daya kritis gitu, untuk memanajemen, memberikan membuat konsep atau program seperti itu di mahasiswa. Dan kemudian di masyarakat ya, tentunya karena kita di Muhammadiyah dan kita adalah Ortom Muhammadiyah, ya masyarakat ini menjadi salah satu fokus kita juga, walaupun kita masih mahasiswa. Jadi masyarakat ini ya banyak juga programnya, ya seperti mungkin yang program-program taktisnya seperti
bagi-bagi sembako gitu ya. Mungkin memberikan apa? Biasanya ada Jumat Berkah seperti itu, dan ada juga yang bina desa gitu. Kita pernah saya sendiri pernah merasakan waktu itu buat program bina desa waktu itu seminggu di salah satu desa, kita membina desa tersebut. Kita tingkatkan keagamaan di sana, daya belajar mereka kita tingkatkan di desa-desa tersebut, seperti itu. Keren ya. Berarti tapi untuk IMM ini tuh mahasiswanya itu S1, S2 atau S1 saja gitu. S1 sampai S3. Oh, S1 sampai Iya, S3. jadi kalau biasanya di S1 itu yang tingkat komisariat ya, tingkat komisar sama tingkat cabang itu biasanya S1. Kemudian yang di daerah biasanya S2. Kemudian yang di DPP biasanya S2, S3, seperti itu. Baru tahu nih, kebetulan saya juga. Oh iya. Ternyata programnya juga banyak ya, Sangat ternyata banyak. sampai ke desa-desa kayak gitu. Betul. Di sisi lain di IMM sendiri di tingkat pusat itu ada kurang lebih 20 bidang. Oh, 20 bidang. Jadi banyak lah. Dan kita aja sendiri di cabang Cirende itu ada kurang lebih 12 bidang. 12 bidang. 12 bidang. Jadi banyak sektor yang kita sentuh. Jadi banyak juga program yang akan kita laksanakan juga, sehingga harapannya IMM ini menjadi jawaban juga dari permasalahan masyarakat, kemahasiswaan, kemudian keagamaan itu sendiri. Iya, Masya Allah, keren banget emang IMM ini. Terus nih, selama menjadi ketua IMM nih, Kak Diva, pengalaman apa nih yang paling berkesan buat Kak Diva sendiri gitu? Kayak apakah bisa kenalan atau punya relasi baru, atau apa sih, ada yang pengalaman yang gak bisa dilupain gitu, kegiatannya kayak gitu. Oke, kalau pengalaman yang nggak bisa dilupain ya di IMM itu sendiri, pertama saya sangat merasakan bagaimana IMM itu mengajarkan saya untuk bisa lebih terkonsep, terstruktur dalam membuat program. Itu pertama itu. Jadi saya sangat-sangat banyak belajar di IMM terkait hal itu. Jadi ketika kita melihat suatu permasalahan, bagaimana sih kita menyusun programnya, itu menyusun konsep programnya itu sedetail mungkin supaya benar-benar menyentuh akar masalah. Itu hal yang paling menurut saya selalu berkesan ya ketika saya membuat program. Jadi kita banyak diskusi, kita akan banyak berargumentasi, bahkan mungkin sedikit-sedikit debat ya dengan sesama teman untuk bagaimana kita memikirkan solusi yang akan kita hadirkan. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ya kita bisa merasakan langsung ya, kita bisa merasakan langsung permasalahan yang ada, khususnya tadi di kemahasiswaan, di kemasyarakatan, dan tentunya di keagamaan tadi. Dan kita sebagai subjek ya, kita sebagai subjek untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut gitu. Jadi ada rasa kebanggaan tersendiri ketika kita bersentuhan dengan mahasiswa langsung, ketika kita bersentuhan dengan masyarakat langsung, ya ketika saat kita memberikan program dan melihat program kita juga berhasil gitu. Nah, sekarang kita masuk ke sisi lain dari Kak Diva nih sebagai mahasiswa ya. Karena di luar organisasi kan pasti ada hobi sendiri nih dari Kak Diva. Nah, kegiatan di luar mahasiswa Kak Diva sendiri tuh seperti apa sih, Kak? Ya, kegiatan saya ya di luar mahasiswa. Pertama alhamdulillah di luar IMM ya. Pertama karena kemudian saya baru selesai menyelesaikan studi saya S1. Jadi kebetulan November kemarin saya baru selesai wisuda. Ya, jadi sebenarnya sebelum menjadi ketua cabang ya IMM sendiri, saya mungkin kesibukan saya di luar IMM adalah berkuliah. Ya, dan kemudian saya sambil mencari income juga yang lainnya. Jadi saya sambil mengajar juga di salah satu pondok. Pondok pesantren tuh, Kak? Di pondok pesantren. Jadi saya mengajar di salah satu pondok pesantren di daerah Depok. Ya, di sana saya mengajar Al-Qur'an. Mengajar Al-Qur'an di sana. Fokusnya di sana aja gitu. Kemudian selain mencari rezeki mungkin ya setelah lulus kuliah, ya mungkin kalau hobi ya sesama IMM biasanya kita sering mengadakan main futsal atau main mini soccer. Olahraga berarti. Iya, olahraga. Jadi memang kesibukannya hanya di situ aja tuh, di organisasi, di kerjaan ya, atau enggak di perkuliahan, sama ya kadang di hobi time ya. itu. Oke, Kak. Nah, berarti kan sebagai mahasiswa kemarin tuh aktivitas Kak Diva tuh kan padat ya. Betul. Nah, terus gimana caranya Kak Diva tuh membagi waktu antara kuliah dan organisasi ini, Kak? Nah, ya ini menurut saya pertanyaan yang
seharusnya ini bisa menjadi apa ya, menjadi jawaban lah bagi para organisatoris, karena salah satu beberapa pelajaran organisatoris adalah keterlambatan studi biasanya Mhm. kan. Tapi lagi-lagi kenapa hari ini saya masih tetap berada di IMM, Mhm. saya merasakan dampak sangat positif Mhm. terhadap diri saya, khususnya dalam manajemen Mhm. kehidupan saya. Ya, karena saya banyak belajar manajemen organisasi Mhm. dan itu saya terapkan di kehidupan saya, sehingga saya bisa mengatur waktu itu. Manajemen waktunya saya bisa bagi-bagi dari kuliah, dari organisasi, sambil kerja gitu. Mhm. Jadi saya bisa membagi-bagi itu, di mana saya harus fokus kuliah, di Mhm. mana saya harus fokus organisasi, dan di mana saya harus fokus kerja. Saya alhamdulillah karena IMM, saya bisa menata itu karena saya sering belajar manajemen organisasi di dalam IMM tersebut gitu. Jadi sambil belajar menata waktu ya. Jadi kayak prioritasnya misalnya minggu ini mana dulu kayak Iya gitu ya betul. Kak. Kayak Bahkan gitu. nggak hanya per pekan ya, Mhm. per hari pun Per saya hari harus, juga. iya, oke, kuliah dari jam segini sampai jam segini, berarti setelah kuliah organisasi dari jam segini sampai segini, terus harus kerja misalkan gitu. Hmm. Ya Oke, itulah oke. dampak positif, saya merasakan sangat positif lah ketika saya berada di IMM. Oke, Masya Allah. Sebagai mahasiswa nih, kemarin-kemarin nih, Kak Diva sendiri pasti nongkrong dong sama Betul. teman-teman gitu kan. Nah, terus kalau misalnya Kak Diva nongkrong sama teman-teman, tuh biasanya ke restoran atau warung makan, itu biasanya aware gak sih Kak? Atau apa yang dilihat? Apakah jaraknya, atau menunya, atau harganya? Biasanya kalau mau nongkrong tuh yang dilihat tuh apanya gitu? Oke, apalagi sebagai mahasiswa ya, Heeh. sebagai mahasiswa kurang lebih, tentunya kayak tempat nongkrong pun pasti pilih-pilih juga Mhm, sih. Karena mhm, kan kita juga secara budget mhm. mungkin kayak Oh nggak iya sama ya. semua gitu Mhm. ya. Terlebih kalau urusan ini paling banyak nongkrong itu pasti urusan organisasi sih biasanya, Hmm. paling banyak ya. Entah nongkrongnya pembahasannya formal, Mhm. entah biasanya kan supaya cair suasananya, biasanya rapat itu dibawa ke tempat makan atau Mhm. tempat nongkrong Mhm. supaya lebih soft Mhm. pembawaannya. Ada juga memang nongkrong-nongkrongnya ya buat ngebangun chemistry, Mhm. untuk ngebangun hubungan, dan lagi-lagi itu nongkrong tuh kayaknya hampir tiap hari sih ya, Oh, hampir hampir tiap tiap hari hari. kayaknya harus dilakukan gitu. Mhm. Karena tadi IMM sendiri adalah basisnya adalah perkaderan, di Mhm. mana salah satu ngebangun kedekatan Mhm. kepada orang-orang yang ingin bergabung ke IMM, Mhm. salah satunya dengan cara Oh nongkrong iya gitu. sih, bener, bener, bener. Dan nongkrong kita melakukan pendekatan ke Mhm. mereka ya, Mhm. kita ngajak ngobrol ke mereka Mhm. gitu. Biasanya kita bahkan ya ngejajanin mereka Mhm. gitu, supaya dakwah kita di mahasiswa itu menyentuh Mhm. mereka dan mereka ingin bergabung bersama IMM gitu. Dan tentunya kita memikirkan juga ya seperti tadi misalkan, eee, jarak atau budgeting Mhm. atau bahkan tempat-tempat yang kita rasa aman gitu, Mhm. kita rasa aman dalam segi makanannya atau minumannya, seperti itu. Jadi Mhm. kita nggak asal pilih-pilih tempat Mhm. gitu, tapi kita perlu melihat juga ini tempat bagus nggak, baik Mhm. nggak gitu. Nah, Kak Diva, menyambung obrolan tadi kita terkait nongkrong nih ya. Nah, kalau dari Kak Diva sendiri nih, karena kita sekarang lagi mau ngomongin terkait halal lifestyle, itu tuh ini gak sih Kak, ada aware tersendiri gak sih Kak terkait halal dan haram gitu? Oke, ya, khususnya di IMM sendiri Mhm. atau di mahasiswa Muhammadiyah Jakarta Mhm. sendiri, tentunya ini menjadi bagian ya yang harus kita tumbuhkan rasa awareness kita Mhm. tadi ya, kepedulian kita gitu. Jadi sebagai organisasi Islam dan Mhm. terlebih kita berada di perguruan tinggi Islam, Mhm. tentunya mahasiswa-mahasiswa di sana pun ya cukup memperhatikan makanannya dan Mhm. minumannya gitu. Mhm. Seperti itu sih. Mhm. Kalau dari status kehalalannya gitu Kak, diperhatiin juga nggak? Ya, nah ini menjadi bagian yang mungkin bisa jadi pekerjaan rumah ya atau Mhm. PR Mhm. kita sebagai mahasiswa gitu. Pada umumnya yang saya lihat sih ya Mhm. gitu. Mungkin mereka hanya general secara umum melihat makanan dan minuman, oh ini kayaknya halal nih Mhm. gitu. Oh kayaknya ini oke nih gitu. Mhm. Tapi untuk memastikan kehalalannya tadi ya seperti sertifikasinya, banyak dari mahasiswa memang secara literasi nggak kurang, Mhm. sehingga eee, kurang melihat di bagian sana gitu. Saya melihat sih fenomenanya pada hari ini Fenomenanya ya. seperti itu ya.
Jadi banyak teman-teman Kak Diva tuh kalau misalnya mau nongkrong nggak dilihat nih apakah restonya atau tempat makannya tuh ada logo halalnya kayak gitu. Ya, jadi yang ya feeling aja, wah kayaknya nih halal Halal, nih gitu. Ya nggak ada udahlah babi, masuk. masuk gitu ya. Iya Yang penting gitu. nggak ada babi, nggak ada kamar, masuk Ya, gitu. gitu melihatnya. Oke oke oke. Berarti kesadaran mahasiswa dalam memilih makanan itu perlu ditingkatkan ya, Kak Diva? Iya, kalau saya melihatnya sih ini ya, karena mungkin kita tinggal di Indonesia, Mm-mm. ya mayoritas Muslim, jadi masyarakat khususnya Mm-mm. mahasiswa sendiri merasa lebih aman, ya Mm-mm. mungkin merasa lebih aman. Mm-mm. Tapi tetap menurut saya sebagai mahasiswa, Uh-uh. terlebih sebagai calon akademisi, Mm-mm. ya sebagai calon intelektualis, tetap perlu mengkritisi, Mm-mm. tetap perlu apa ya namanya kita melihat lebih dalam Mm-mm. supaya ini nggak hanya menjadi terlihat seperti saya bisa bilang ya udah oh ada sertifikasi halalnya nggak Mm-mm. hanya seperti itu aja. Mm-mm. Tapi teman-teman mahasiswa harapan saya ke depan itu bisa melihat eh, kenapa perlu ada sertifikasi halal. Terus apa aja sih bahan-bahan yang nggak dibolehkan kan? Karena mungkin masih banyak ya Iya. tempat-tempat makanan, tempat-tempat minuman yang Mm-mm. belum ada sertifikasi halalnya Mm-mm. sehingga di sana pun kita harus lebih jeli ya. Nah, sebagai calon akademisi tadi kita perlu sering-sering belajar tentang apa aja sih hal-hal yang nggak diperbolehkan gitu. Karena menurut saya tingkat literasi soal kehalalan ini di mahasiswa masih Masih kurang lah kurang. gitu. Iya, jadi kayak perlu edukasi ya sebenarnya ke Ya, kampus-kampus jadi gitu. ya selain perlu tadi ya mungkin LPH ini sebagai lembaga persertifikasan itu memberikan sertifikasi untuk memberikan edukasi supaya setiap bahan, setiap sesuatu itu perlu ada sertifikasi halalnya. Di sisi lain perlu ada edukasi juga gitu. Mm-mm. Ya walaupun tadi ya karena kita hidup di Indonesia, Mm-mm. pada umumnya masyarakat udah merasa aman duluan Iya gitu, udah betul. merasa aman duluan. Karena Padahal mayoritasnya kita Muslim kan. betul, padahal kan kita nggak tahu ya di Mm-mm. luar sana mungkin ada sesuatu bahan-bahan yang tercampur Mm-mm. ya dan itu mungkin orang ownernya pun nggak tahu ya sehingga malah itu mengurangi keberkahan dari Iya. makanan tersebut, minuman tersebut atau pakaian yang kita gunakan gitu loh. Iya. Atau enggak sebenarnya lebih ke najisnya juga nggak sih? Iya. Betul. Karena kan nggak cuma halal tapi kan kalau yang kita konsumsi itu juga toibnya juga kan ya Kak Diva ya. Benar banget. Kan dari tadi aku nih yang selalu tanya ke Kak Oke. Diva. Nah ada dari Kak Diva sendiri ada nggak sih pertanyaan mengenai terkait sertifikasi halal atau LPHKT Muhammadiyah sendiri gitu? Oke, mungkin saya akan ini ya, saya mau tanya bagaimana sih proses sertifikasi itu, khususnya di LPH sendiri. Karena saya melihat gini, IMM itu punya salah bidang, di mana nama bidangnya itu EKW, Ekonomi dan Kewirausahaan. Oh. Nah, di sana biasanya kita kader-kader itu punya produk-produk sendiri. Oh iya, Iya, punya punya produk-produk produk-produk. sendiri yang dijualkan gitu kepada para mahasiswa atau para kader. Dan mungkin dengan adanya LPH ini saya berharap produk-produk mahasiswa tadi ya supaya mungkin mereka hari ini mungkin masih merintis ya, merintis menjadi pengusaha, tapi mungkin kita nggak tahu setelah after mereka dari mahasiswa mereka mau melanjutkan bagaimana sih proses sertifikasi halal di LPH ini khususnya. Untuk produknya sendiri tuh makanan dan minuman saja atau ada lagi sih Kak? Biasanya oh ya makanan, minuman, biasanya pakaian, Oh pakaian juga iya ada. baju gitu. Oke. Oke, jadi sebelumnya saya mau ngomongin terkait regulasi halal di Indonesia Iya. dulu aja ya Kak ya. Jadi di Indonesia sendiri ini sekarang halal tuh dibuat atau regulasinya itu dibuat oleh BPJPH. BPJPH itu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Sebelumnya itu di bawah dari Kementerian Agama, tapi sekarang tuh sudah ada badannya tersendiri. Nah, tugasnya itu ya tadi untuk regulasi gitu. Jadi nanti BPJPH yang mengeluarkan sertifikat halal. Namun untuk jalannya pembuatan sertifikasi halal ini ada beberapa pihak, salah satunya LPH. LPH itu lembaga pemeriksa halal. Nah kami di sini juga lembaga pemeriksa halal kajian halalan Thayyiban Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah tuh punya gitu lembaga halal sendiri. Nah untuk proses sertifikasi halalnya ini kita tuh harus tahu dulu Kak produknya apa yang ingin disertifikasi halal karena gak cuma makanan dan minuman. Oke. Jadi ada makanan, minuman, baju itu Oh juga iya. bisa. Terus kayak misalnya seperti tumbler itu juga bisa. Terus ada jasa penyembelihan. Jadi kan Oh iya iya kalau iya. misalnya ayam kan ayam sapi itu kan harus disembelih secara syariat Islam. Nah Betul. itu juga penting. Itu juga harus disertifikasi halal.
Terus jasa pengolahan seperti jasa penggilingan bakso itu kan kritis ya Oh kayak. iya benar-benar. Jadi itu juga harus disertifikasi halal. Nah setelah kita tahu nih produknya misalnya makanan, nanti setelah itu nanti ada beberapa dokumen dulu nih yang harus diisi sama pelaku usaha. Oh gitu. Atau dari misalnya teman kakak atau mahasiswa tuh mau buat sertifikasi halal gimana, ada dokumen. Nah dokumen itu ada di website BPJPH. Kayak misalnya salah satunya tuh harus punya NIB Kak, Oh ya. nomor induk berusaha. Nah itu tuh penting karena kan sertifikasi halal itu berbayar ya Kak ya. Jadi salah satu kenapa itu penting karena ada 3 tingkatan. Jadi kalau misalnya ada NIB-nya kan ada mikro, menengah, besar. Nah itu juga beda-beda harganya seperti itu. Nah terus udah isi-isi selain NIB nanti juga ada namanya sistem jaminan produk halal atau SJPH. Di situ nanti dijelasin produk-produk yang akan disertifikasi halal itu apa, bahan-bahannya apa, terus nanti dibuat matriks atau ada lokasi-lokasi yang mau disertifikasi halalnya bagaimana. Untuk harganya itu terjangkau atau lebih cukup? Nah, kalau untuk mikro itu ya lumayan terjangkau, tapi kalau untuk yang menengah besar itu Boleh sebutin nggak harganya berapa? range-nya kali Iya, ya. range-nya ya. Range-nya tuh dari 2,5 sampai 6 juta tergantung dari jumlah produk dan produk mana yang mau disertifikasi halal. Oh mulai 2,5 juta sampai Iya. 6 juta. Oh. Tapi kalau misalnya itu kan jadi sertifikasi halal tuh ada yang reguler, ada yang self declare nih Kak. Apa tuh bedanya? Bedanya kalau self declare itu untuk produk-produk yang gak terlalu kritis atau prosesnya tuh sederhana kayak keripik pisang, kayak gitu. Nah kalau misalnya yang ada bahan-bahan yang ada dagingnya itu masuknya ke reguler. Oh gitu. Kayak gitu sih Kak. Nah kebetulan untuk LPHKT sendiri ini sertifikasi halalnya yang untuk reguler. Kayak gitu. Karena kalau untuk self declare tuh LP3H. LP3H. Oh Iya. ada lagi lembaganya lain. Iya, tapi sama-sama tentang sertifikasi halal ini kayak gitu. Ya, nanti setelah itu baru nanti dilakukan audit lapang oleh tim LPH sendiri kan. Setelah audit lapang nanti ada temuan daftar audit. Nah itu baru nanti ada lagi kita serahkan ke tim komisi fatwa. Jadi nanti dirapatin sama tim komisi fatwa di mana kayak oh ini udah sesuai atau enggak gitu. Tim komisi fatwa MUI. Jadi MUI juga terlibat di sini. Oh gitu. Iya, jadi kan sebelumnya hanya MUI saja ya. Nah kalau sekarang ada LPH, MUI dan BPJPH sendiri. Gitu sih. Kalau misalnya yang belum tahu itu sih agak ribet sih kayak emang. Agar bagi orang yang belum tahu ya. Iya, cuman Tapi kalau beruntungnya ada LPH ini untuk membantu ya. Iya, betul. Jadi nanti setelah rapat komisi fatwa ini baru kalau misalnya semua checklist itu udah terpenuhi, baru nanti datanya kita sampaikan ke BPJPH dan nanti BPJPH yang akan menerbitkan sertifikat halal. Gitu. Oh gitu. Nah kalau misalnya dulu ini sertifikat halal kan berlakunya 4 tahun. Kalau sekarang tuh udah seumur hidup nih Kak. Oh seumur hidup sekali Iya, doang gitu sekali. udah. Oh. Tapi kalau misalnya ada penambahan produk atau lokasi nanti diinfokan lagi gitu. Oh diinfokan lagi. Atau penambahan bahan nanti diinfokan lagi gitu. Biar nanti bisa diaudit ulang kayak gitu sih Kak. Saya ngeliatnya kompleks banget berarti ya. Iya betul. Ya nggak sesederhana yang terlihat aja gitu. Iya, karena kan ini halal ya. Iya. Halal haram gitu yang benar-benar kita harus kritis kan gak cuma halal haram tapi apakah tempatnya ini tuh najis atau gimana kayak gitu. Artinya tadi saya sepakat sih berarti ya. Artinya hari ini kita sebagai mahasiswa dan sebagai masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, kita perlu lihat masyarakat kita udah semelek ini belum sih ya dengan sertifikasi halal ini gitu, dengan apa aja yang perlu diperhatikan gitu ya. Apalagi kita mayoritas nih muslim di Indonesia. Kayaknya menurut saya LPH ini benar-benar perlu hadir untuk mengedukasi sekaligus tadi ya jadi lembaga yang bisa memberikan sertifikasi. Nah seru banget ya Sobat Halalmu obrolan kita kali ini. Jadi saya juga baru tahu nih kayak IMM itu ternyata mancanegara ya, nggak cuma di Indonesia aja gitu ya kayak. Terus ternyata juga mahasiswa perlu juga diedukasi tentang halal haram juga ya kayak. Terus kita juga tahu nih keseharian Kak Diva sebagai ketua IMM, keseharian sebagai mahasiswa, terus pandangan anak muda terkait yang tadi sudah saya bilangin itu juga saya baru tahu. Terima kasih Kak Diva sudah hadir dan sampai jumpa lagi sama-sama di podcast Halalmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.